Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurafida dengan NIM 444525010 dari Prodi Ilmu Kelautan kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan cara melakukan analisis ANOVA menggunakan RStudio secara lengkap dan mudah dipahami, mulai dari persiapan data, uji asumsi, uji ANOVA, sampai uji lanjutan dan visualisasi. Kita akan menggunakan dataset bawaan RStudio yaitu Plainroad. Nah, langkah pertamanya, di sini kan kita udah ada link ANOVA-nya ya, kita pilih yang One Way ANOVA, terus pilih ke cari library yang bakal kita butuhin. Nah, di sini ada 3, ada library teknis, kita tempel sini kita. Untuk penjelasan itu, Tidyverse untuk mengolah data, GGPWDBR untuk membuat grafik, RStatics untuk analisis statistika. Di sini, agar kita dapat melihat datanya, kita harus install dulu, terus kita cari di sininya Tidyverse. Kita bakal tunggu dulu sampai selesai. Ini udah selesai, lanjut aja kita run. Wah, error. Berarti belum selesai. Coba kita ulangin. Install. Install. Kita tunggu lagi sampai selesai. Baru kita run. Ini udah selesai kok guys, kok bisa di run ya? Nah, ini udah bisa di run. Kalau berhasil di run itu tampilannya nanti kayak gini guys. Nah, kalau yang tadi kan tuh error tuh nih. Dia error. Nah, kalau udah berhasil nanti dia seperti ini. Data playground berisi data berat tanaman berdasarkan kelompok perlakuan, itu kontrol dan dua perlakuan. Itu penjelasannya. Dengarkan saja ya teman-teman. Selanjutnya kita melakukan hal yang sama untuk yang kedua ini, GGPUBR. Nah, yang berbeda itu cuma di sininya. Kita ngetiknya itu berarti GGPUBR. Kita install lagi. Sama seperti cara yang pertama tadi, yang tadi versi itu. Kita sambil selesai dulu. Kalau sudah seperti ini itu udah selesai guys, kita lanjut lagi, kita run. Caranya masih sama. Tungguin aja, karena ini kayaknya belum selesai. Bisa di run dah. Lanjut yang ketiga, kita RStatics. Kita tools, install, terus RStatics. Install lagi. Yes. Kita lanjut lagi, kita run lagi. Sama seperti yang tadi. Sama. Lanjut lagi kita ke ANOVA-nya. Di sini ada data framework ini. Fungsinya kita nyalin-nyalin tempel ini apa sih guys? Nanti itu kita kalau udah nyalin-nyalin tempel ini, kita bisa melihat data-datanya, bisa melihat tabelnya, bisa melihat gambar-gambarnya. Pokoknya lihat dia kira aja. Kita salin. Kita tempel di sini ya. Yang ini lebih mudah karena kamu tinggal Ctrl enter. Lanjutannya. Di sini ada set sheet. Apa itu set sheet? Set sheet itu digunakan agar hasil random selalu sama dan fungsinya mengambil satu data dari setiap block. Lanjut lagi ke yang nomor 6-nya, kita Ctrl enter. Ini. Nanti kalau misal ada lagi, nanti aku kasih tanya. Ini bakal. Lanjut lagi kita ke ANOVA-nya. Kita scroll lagi ke bawah. Di sini ada level, background dulu. Kita salin lagi. Cek aturan untuk protokol-protokolnya. Kita masukin lagi. Kita CTRL. Kita run lagi. Nah, dari sini ini data-datanya udah kelihatan tuh. Lanjut lagi. Kita lanjut lagi ke yang ini ya. Kita lanjut lagi ke sini. Nah, yang ini penting karena supaya urutan data konsisten dan grafik lebih rapi ya. Ke sini lagi. Kita CTRL enter. Di sini. Ini. Ini udah ada ini guys tuh. Nah, dari yang tadi itu kita udah dapat data-datanya tuh, data tabelnya. Sebelum lanjutin lagi, kita lihat dulu datanya, gambarnya dulu udah benar atau belum. Tuh. Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi ke yang ANOVA-nya. Di sini kita lihat. Caranya masih sama ya guys, dari yang tadi itu. Ini berarti ini. Lagi. Di sini kita udah bisa lihat data-datanya lagi tuh.
Di sini kita melihat rata-rata dan standar deviasi dari kelompok. Ini membantu kita untuk memahami data secara awal. Kita lanjut dulu lagi ke sininya. Kita lanjut, kita kesini lagi, kita salin lagi. Nah, di sini ada tadi kita terakhir itu di 11. Jadi kita sini. Kita enter. Nah, berarti harusnya yang kita cetak enter gitu. Di sini ada harusnya kita udah dapat gambar guys, berarti ada yang salah nih. Oh, nggak keluar gambarnya. Kita enter ulang. Oke, kita ulangin lagi. Jangan panik guys, karena setiap proses ada saja salah. Nah guys, lanjutan video yang tadi. Tadi kan, kalau kalian pas ngeran ininya error, nih aku coba tuh. Nah tadi aku error. Kalian bisa pencet CTRL-A, terus kalian run di sini. Nanti bakalan muncul. Tadi soalnya pas aku coba run dulu sebelum aku CTRL-A-nya, nggak muncul. Jadi udah nanti kalian cobanya itu. Kalau nggak muncul tampilannya gimana? Tampilannya gini ya guys, error tuh. Nah di sini udah ada gambar data-datanya tuh. Di sini tuh udah ada. Kita cek dulu datanya apa yang menyimpang. Kita lihat tuh. Ini data yang ada di tabel itu tapi sudah dijadiin ke blogspot. Kita lanjut lagi ke bawahnya. Sebentar ya. Yang bawahnya berarti yang ini. CTRC. CTRC. Terus kita run lagi. Yang ininya juga kita run. Lanjut lagi kita outlier itu adalah data yang terlalu jauh dari yang lain dan bisa mempengaruhi hasil analisis. Nah, di sini kita lanjutin lagi. Kita di sini bakal dapat. Selanjutnya kita buat model ANOVA-nya nih. Kayaknya model ANOVA namanya. Sample file. Kita salin lagi, caranya masih sama kayak cara-cara yang sebelumnya. Kita salin, kita tempel, kita run. Kita salin. Kita tempel, kita run. Tadi aku nyampe di 17, berarti aku ke ini dulu. Soalnya dia harus berurutan biar data yang kita hasilkan itu juga jelas ya kan. Berarti yang di terakhir itu kita langsung lagi, enter lagi. Nah, di sini kita udah dapat gambar lagi seperti ini, grafik sampelnya seperti ini. Tuh. Jadi lebih jelas gitu kan guys. Jika VP-nya lebih dari 0,0,5 maka data dianggap normal. Tapi apa dong? Coba kelihatan. Bukan ini yang aku jelasin berarti salah catatan aku. Tempat nyatanya bukan dari mana. Lanjut lagi aja kita ke sini. Kita salin lagi. Pokoknya udah sampai 53 ya guys ya buat kita melihat akhirnya ujungnya. Di sini kita run lagi. Lanjut lagi ke ANOVA-nya. Nih, kita salin lagi. Kita salin lagi. Ayo, kita tempel dulu lagi. Kita run. Ingat guys, kita runnya harus berurutan biar hasil akhirnya itu jelas. Lanjut lagi ke bawahnya. Nah, di sini kita bakal dapetin ini tiga sampelnya lagi. Lagi sama kayak yang tadi kita cetak. Lanjut lagi kita ke ANOVA-nya. Nah, maaf ya berisik. Udah luas. Sama teman-teman orang-orang. Kita enter lagi. Kita enter. Kita run lagi. Oh, kita run kedua kali. Tuh, jadinya ada kan. Nah, di sini udah kelihatan lagi. Mana? Ini aku. Ini udah kelihatan. Apa ini namanya? Resident. Nah, datanya jadi lebih kelihatan gitu guys. Lanjut lagi kita dulu. Biar kita bisa lihat lebih jelasnya. Nah, sini kita salin lagi. Bentar. Kita tempel lagi sininya. Atau ya, dia semakin. Nah. Lanjut lagi kita ke
Lanjut lagi kita ke bawahnya lagi. Kalau yang seperti ini, yang panjang-panjang ini kita harus runnya satu-satu ya guys. Jangan dari semuanya kita langsung run, karena itu hasilnya bakalan error dan nggak jelas. Jadi kita di awal 4, ini udah sampai 1, berarti 3, 4 mana? Kita lihat, harus satu-satu, jangan langsung semuanya. Kenapa dia begini? Lanjut lagi ke sini, kita lagi ke mana? Sini. Ini kita satu-satu ya guys, kita harus sabar. Nah, di sini kita bakalan dapat yang beda kan sama yang tadi tabelnya. Nanti penjelasin di akhir. Lanjut lagi, ini kita bagian printernya dulu aja, baru penjelasannya nanti. Kita salin lagi, kita tempel lagi di sininya dari kedua batu. Nah, ini di kaki batu. Nah, kita lanjut lagi buat ngeranin ini tadi. Satu-satu ya guys, ingat. Satu-satu. Nanti setelah hasilnya udah ketemu semua, bakal aku jelasin di akhir aja, biar kita sini berarti. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Kita lebarin ininya karena novanya sudah tidak dibutuhkan, jadi kita membutuhkan ini saja. Nih, data yang sudah kita buat. Di sini kita dapat data dari model 1, playground, PWC, PWC 2, RSL. Nah, sekarang saya akan menjelaskan hasil-hasil dari yang tadi udah kita coding itu. Pertama ini ada yang data playground-nya. Di sini sudah ada tabelnya. Nih, data ini. Data ini merupakan di data set playground yang berisi hasil pengamatan berat tanaman dari 3 kelompok perlakuan berbeda. Total terdapat 30 data pengamatan. Nih, gimana tahu dari 30 datanya? Bisa dilihat dari sininya ya. Di tabel ini ada 30 ya. Di mana setiap kelompok terdiri dari 10 sampel tanaman. Variabel yang diamati yaitu weight, berat tanaman, dan grup kelompok perlakuan. Pertama itu adalah kelompok CTRL. Kelompok CTRL ini kelompok CTRL. Kelompok ini merupakan kelompok CTRL merupakan tanaman yang tidak diberi perlakuan khusus. Nilai berat tanaman berkisaran antara 4,17 sampai dengan tadi yang paling besar itu ada di 6,11. Di tabel keempat, di urutan keempat, 6,11. Sebagian besar data berada di sekitar angka 5 hingga menunjukkan pertumbuhan tanaman yang cukup stabil dengan rata-rata sekitar 5,03. Yang kelompok kedua itu ada TRT1. TRT1. Ini yang TRT1. Kelompok TRT1 merupakan tanaman yang diberi perlakuan pertama, berat tanaman berkisar antara 3,59 sampai dengan 6,03. Dibandingkan kelompok kontrol, kelompok CTRL, kelompok ini memiliki beberapa nilai yang lebih rendah sehingga rata-ratanya hanya sekitar 4,66 yang menunjukkan bahwa perlakuan pertama kemungkinan kurang efektif dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman. Nah, yang kelompok terakhir ada TRT2. Nih, kelompok yang terakhir ini merupakan tanaman yang diberi perlakuan kedua. Berat tanaman berkisar antara 4,92 sampai 6,30. Kelompok itu memiliki rata-rata tertinggi yaitu sekitar 5,53 sehingga menunjukkan bahwa perlakuan kedua memungkinkan paling efektif dalam meningkatkan berat tanaman. Perbandingan keseluruhan jika dibandingkan TRT1 itu 4,66 yaitu sama dengan rata-rata rendah dan CTRL itu 5,03 tadi sama dengan rata-rata sedang dan yang terakhir ada TRT2 5,53 rata-rata tinggi. Nah, hal seperti ini itu menunjukkan bahwa perlakuan kedua tampaknya memberikan hasil pertumbuhan terbaik sedangkan perlakuan pertama justru menghasilkan berat tanaman lebih rendah dibanding yang CTRL itu. Secara deskriptif, terlihat adanya perbedaan berat tanaman antar kelompok perlakuan, namun untuk memastikan apakah perbedaan tersebut signifikan secara statis, perlu dilakukan analisis selanjutnya, seperti one way and apa tadi nih. Kita lanjut nih ke yang ke PWC. Nah, di sini kita lanjut lagi ke tabel yang kedua. Di tabel ini merupakan hasil uji perbandingan antar kelompok setelah dilakukan ANOVA pada data plant growth-nya. Tujuannya adalah untuk mengetahui kelompok mana yang memiliki perbedaan rata-rata berat tanaman yang signifikan. Penjelasan dari setiap kelompok nih. Nah, grup pertama itu kelompok pertama yang dibandingkan, yang ini. Di grup kedua, kelompok kedua yang dibandingkan. Nah, yang ini kan dikosongin jadi estimate itu selisih rata-rata antar dua kelompok. Yang conv bawah ini adalah batas bawah confidence interval, yang conv height ini batas-batas confidence interval. Nah, yang apa ini aku cara bacanya ya? PADJ. Itu aja pokoknya. Nilai P yang sudah disesuaikan atau yang dari ini nih mana tadi? Oke, nilai P yang sudah disesuaikan. Oh, itu. Berarti itu. Nah, yang PADJ signifikan itu tingkatan signifikansinya. Hiepostian itu artinya aku kata kali tulis. Nah, yang grup ini artinya itu adalah
Nah, di sini ada perbandingan pertama yaitu perbandingan CTRL versus TRT1. Estimate itu ada di 0,371, p-value-nya itu ada di 0,39. Ini ya guys, p-value-nya. Signifikansinya itu ada di NS. Berarti dari NS itu tidak signifikan. Kalau yang tanda ini itu artinya signifikan. Kalau NS itu tidak signifikan, kalau yang ini itu yang signifikan. Artinya rata-rata berat tanaman pada kelompok kontrol sedikit lebih rendah dibandingkan yang TRT1 ini, tetapi perbedaannya tidak signifikan secara statistik karena nilai P sebenarnya kurang dari 0,05. Kesimpulan itu dari CTRL dan TRT1 itu tidak berbeda nyata. Perbandingan yang kedua itu ada di CTRL sama TRT2, di mana estimasinya itu 0,494 dan PADJ-nya itu ada di aku salah ya bacanya. Benar, ada di 198. Nah, P-value-nya itu NS tidak signifikan sama-sama yang pertama tadi. Yang beda itu yang di ketiga, perbandingan antara TRT1 sama TRT2. Estimasinya ada sampai 0,865 dan PDG-nya ini cuma sampai 0,12. Tapi mereka tidak signifikan. Artinya terdapat perbedaan rata-rata berat tanaman sebesar 0,865 dan hasil ini signifikan secara statistik. Kesimpulannya yaitu TRT1 dan TRT2 berbeda nyata. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan keduanya memberikan hasil yang secara signifikan lebih baik dibandingkan perlakuan pertama yang TRT1-nya dalam mengangkatkan berat tanaman. Karena memang dari tabel yang pertama aja itu lebih bagusnya TRT2-nya kan tadi. Kita lanjut ke yang HWC2. Nah, lanjut ke tabel berikutnya. Tabel ini menunjukkan hasil uji lanjut post hoc atau untuk membandingkan rata-rata berat tanaman baik antara tiga kelompok CTRL, TRT1, dan TRT2. Uji ini dilakukan setelah NOVA untuk mengetahui pasangan kelompok mana yang benar dan berbeda signifikan arti setiap kelompok. Nah, aku jelasin lagi, grup 1 itu kelompok pertama, grup 2 itu kelompok kedua, estimates itu batas bawah interval kepercayaan, conflow itu batas bawah interval kepercayaan, yang confide itu batas atas interval kepercayaan. Nah, yang ini tuh artinya tidak signifikansi. Nah, NS itu tidak signifikan, yang seperti ini itu artinya signifikan. Kita lanjut ke perbandingan pertama. Perbandingan pertama itu adalah CTRL sama TRT1, sama kayak di tabel sebelumnya. Selisih rata-ratanya itu min 0,371. P-value-nya itu ada di 0,475 dan signifikansinya itu tidak signifikan. Karena dia NS itu tidak signifikan. Artinya berat tanaman pada kelompok kontrol dan perlakuan 1 tidak memiliki perbedaan yang signifikan, meskipun terdapat selisih rata-rata sebesar 0,371. Perbedaan tersebut masih dianggap terjadi secara kebetulan karena nilai P lebih besar dari 0,05. Nah, di perbandingan kedua, ada perbandingan CTRL dengan TRT2. Selisih rata-ratanya 0,494, P-value-nya itu ada di 0,113, dan signifikansinya itu ada di NS. Tidak signifikan berarti ya. Nah, kelompok B ini kontrol dan perlakuan 2 juga tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik, walaupun rata-rata TRT2-nya itu lebih tinggi, peningkatannya belum cukup kuat untuk dianggap perbedaan nyata. Nah, yang terakhir ini ada TRT1 sama TRT2. Selisih rata-ratanya itu 0,865, P-value-nya itu ada di 0,024, dan ini tuh ada di signifikansinya itu signifikan ya. Nah, terdapat perbedaan signifikan antara perlakuan 1 dan perlakuan 2 kelompok TRT2. Memiliki berat tanaman yang lebih tinggi dibandingkan TRT1. Nah, secara keseluruhan, hanya pasangan TRT1 dan TRT2 yang memiliki perbedaan signifikan, karena P-nya lebih kecil dari 0,05. Ini berarti perlakuan kedua lebih efektif meningkatkan berat tanaman dibanding perlakuan pertama, sementara itu kelompok kontrol tidak berbeda nyata dengan kedua perlakuan lainnya. Dan berikutnya ada tabel hasil one way dari ANOVA-nya yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata berat. Oke, kita ulang. Nah, berikut ada tabel hasil one way ANOVA yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata berat tanaman baik berdasarkan kelompok perlakuannya. Penjelasan itu nih. Nah, berikut ada tabel hasil one way ANOVA yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata berat tanaman berdasarkan kelompok perlakuan. Nah, di sini aku jelasin dulu apa dari arti efek, DFND, DFN, DFD, dan P lebih kecil dari 0,5 dan biasanya apa. Nah, efek itu adalah variabel yang diuji, yaitu grupnya. Nah, DFN itu adalah degree of freedom numerator atau 9 derajat bebas antar kelompok. Nah, di sini DFN-nya ada 2, karena ada 3 kelompok tadi di tabel sebelumnya, ada di kolom 1 jadinya 2 doang. DFD-nya adalah degree of freedom denominator, derajat bebas dalam kelompok. Sebenarnya di sini ada 27, karena dari tabel yang pertama tadi kan ada 30, dikurang dari dikurang 3 sama dengan 27. Nah, F itu adalah nilai statistiknya. Di sini F itu kita dapat 4,846. Nah, yang P itu adalah nilai signifikansinya, yaitu kita dapat 0,16. Nah, P dikurang lebih kecil dari 0,5, tanda ini tadi seperti tabel yang sebelumnya itu menunjukkan hasil signifikan. Gas itu ukuran efek. Nah, di sini tuh gasnya dari 0,264 ya.
nilai P itu 0,016 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Artinya, rata-rata semua kelompok sama ditolak. Ada minimal satu kelompok yang berbeda diterima, dengan demikian terdapat perbedaan signifikan rata-rata berat tanaman antar kelompok perlakuan. Udah, kita lanjut lagi aja ke yang ini tadi yang mana range ANOVA. Kita lanjut ke range alpha yang keduanya. Nah, pada tabel terakhir ini merupakan hasil dari one way ANOVA, yaitu alternatif dari ANOVA biasanya digunakan ketika asumsi homogenitas varian stak terpenuhi, yaitu sama dengan variabel yang diuji, n sama dengan jumlah total, static sama dengan nilai statik uji wedge, yaitu dfn sama kayak yang tadi, derajat bebas beda dengan ini berarti di sini derajat bebas pembilang, dfd itu ada derajat bebas penyebut, dan p sama dengan nilai signifikansinya. Metode itu adalah metode yang digunakan, itu Wells ANOVA. Kesimpulan akhirnya itu, baik ANOVA biasa maupun Wells ANOVA menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan rata-rata berat tanaman antar kelompok perlakuan berdasarkan uji lanjutan sebelumnya. Perbedaan signifikan terutama terjadi antar kelompok TRT1 dan TRT2, di mana TRT2 menghasilkan berat tanaman yang lebih tinggi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.